Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu dan dia hari ini ya. Apakah yang dia rasakan ataupun kamu rasakan? Karena ini juga bisa vice versa. Energi kebolak-balik. Dan ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Oke, kita akan cek dulu energi dia ataupun kamu saat ini. Apa yang dia rasakan ataupun kamu rasakan ya. Atau apa yang ingin diungkapkan oleh dia ataupun kamu. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, di sini ada I love you. Ada yang ingin mengatakan cinta kepada kamu. Hari ini itu mungkin saja dia udah berpikir panjang, sudah berpikir matang ya, untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya dia. Karena selama ini ada cinta yang terpendam, ada cinta yang memang dia sembunyikan dari kamu, karena beberapa dari dia merasa tidak percaya diri atau merasa kita itu ada perbedaan. Nah, jadi hari ini itu seperti ada ya seseorang yang memiliki rasa cinta kepada kamu. Oke, apakah dia mungkin teman kamu, ataukah dia mungkin orang yang baru kamu kenal, atau siapa? Oke. Nah, kita di sini akan lihat. I want to tell you how I feel. Nah, benar kan? Aku ingin untuk mengatakan kepada kamu apa yang aku rasakan, yaitu cinta. Cinta yang dirasakan oleh dia. Eh, karena selama ini dia sudah cukup menahan rasa itu dengan rasa sakit. Sakit kalau kita mendam cinta kepada seseorang itu sakit banget gitu loh. Apalagi kalau kita seorang perempuan punya rasa cinta kepada seorang laki-laki, kan nggak mungkin ya. Yang bisa kita ungkapkan, ya, yang bisa kita rasakan hanyalah memendam cinta itu dan tidak bisa ungkapkan. Karena kita seorang perempuan, ya kebanyakan kebanyakan perempuan itu nggak mau ungkapkan cintanya duluan. Dia lebih memilih untuk menunggu dari seorang laki-laki, ya begitu. Jadi itu mungkin bagi perempuan di sini begitu kayak apa ya, sakit sih nahan cinta ini, nahan rindu ini. Nah, tapi kalau ini kamu laki-laki punya rasa cinta terhadap seseorang, ungkapkanlah segera ya. Walaupun nantinya ada risiko yang kamu terima, kalaupun dia menolak ya, ataupun dia mungkin memberi waktu atau butuh waktu untuk menjawab ya, berikanlah kalau kamu yakin. Intinya kamu sudah mengungkapkan rasa itu kepada dia. Inilah ya, hari ini sepertinya ada seseorang yang ingin mengungkapkan cinta kepada kamu. Ada orang-orang yang mungkin kamu fokuskan, siapa dia? Aku pengen dia itu mengungkapkan cinta kepada aku gitu loh. Nah, kamu mulai mengafirmasikan, kamu mulai mencoba memanifestkan gitu. Mungkin caranya bermeditasi, mungkin kamu mencoba untuk meyakinkan diri kamu bahwasanya aku yakin dia akan benar-benar mengatakan cinta kepada aku gitu loh. Dan ternyata benar. Ya, karena apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan dari hati itu juga sebagian dari doa kita. Perkataan itu adalah doa. Semoga aja apa yang kamu keluarkan, lontarkan ataupun dalam hati kamu ya, itu akan menjadi doa bagi kamu. Oke? Nah, ini dia. Tapi ada beberapa dari dia itu you and I were itu young. Mungkin beberapa dari kamu itu atau dia merasa kita itu masih sama-sama muda. Mungkin kita masih belum bisa untuk berkomitmen atau pacaran aja dulu boleh gitu ya. Nah, itu yang mungkin dia pikirkan. Nah, tapi ada juga sih ini beberapa dari dia ya. Ini tidak hanya satu atau dua orang yang seperti ini. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap ya kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Nah, mungkin ini ada masalah ya antara kamu dengan seseorang dulunya. Mungkin saja ini adalah orang di masa lalu ya.
dia punya cinta kepada kamu. Tapi mungkin ada suatu kesalahan yang dia perbuat sehingga harus terpisah antara kamu dengan dia gitu. Atau dia meninggalkan kamu, atau dia sudah menyakiti kamu ya. Tetapi dia di sini sepertinya ingin datang kepada kamu, dia ingin minta maaf, dia ingin menebus kesalahannya, atau dia sudah menyadari ini kesalahan aku, sudah mengabaikan kamu, sudah meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu ya. Ini dia. Mungkin saja ini adalah salah satu afirmasi kamu. Aku pengen dia minta maaf sama aku. Aku pengen dia menyadari kesalahannya dan ternyata benar. Dia menyadari kesalahannya. Karena itu dengan doa kamu juga berharap dia bisa berubah gitu loh. Ya. Dan di sini dia benar-benar menginginkan kata maaf dari kamu. Oke? Ini perasaan dia. Nah, kenapa? Karena di sini I can't stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu, ya. Dia benar-benar selalu memikirkan kamu. Ini juga yang membuat dia merasa, oh ternyata aku mencintai kamu ya dengan tulus. Ternyata aku tulus mencintai kamu gitu loh. Selama ini memang itu kesalahan ada pada aku. Aku mudah tergoda dengan rayuan-rayuan orang ketiga gitu. Ternyata yang terbaik itu adalah kamu. Nah, mungkin saja ya, dia akhirnya menyadari karena apa? Karena seseorang yang menjadi orang ketiga itu sudah menyakiti dia. Ternyata orang yang ketiga yang sudah hadir dalam hidup kamu dengan dia, sudah memanfaatkan dia. Makanya dia sadar yang terbaik itu adalah kamu. Ya, kamu itu tulus sama aku. Kamu itu orang yang benar-benar selalu ada buat aku dan aku begitu bodohnya tidak menyadari hal itu. Nah, jadi penyesalan itu memang datangnya ya di kemudian hari ya, tidak di awal. Kalau di awal itu namanya uang muka ya. Oke. Ini is time for me to heal now. Waktunya untuk aku sembuh sekarang. Nah, mungkin ada keadaan dia seseorang ini ya yang mungkin pernah terkoneksi dengan kamu, keadaannya itu begitu sangat memprihatinkan. Mungkin saja kita coba ya bagaimana keadaan dia saat ini. Kita akan coba ambil dari kartu ini. Bagaimana keadaan dia? Kenapa dia pengen sembuh? Karena dia tertekan. Hidup dia tertekan, mungkin dengan rasa yang dia miliki menjadi apa ya, kesedihan bagi dia, penderitaan bagi dia ya. Tunggu sebentar aku mau bersihin. Oke, lanjut ya. Apalagi yang terbaca? Rindu, ternyata dia rindu kamu. Makanya menahan rindu itu menyakitkan bagi dia. Makanya dia pengen apa ya, bertemu dengan kamu, mungkin ingin bertemu, terus melepas rindu, melepas rasa cinta ya. Itu yang dirasakan. Ternyata dia pengen mungkin ketemu dengan kamu, dirinya bisa sembuh gitu ya. Ini ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya dia. Mungkin saat tidak bersama kamu, dia merasa tidak nyaman hidupnya. Karena mungkin berada dalam keadaan sakit dia sekarang. Karena jika dia sakit, kamu yang selalu menjaga dia. Kamu yang selalu benar-benar membuat dia itu merasa baik kan gitu ya. Nah, ini juga ada kata maaf. Mungkin dia juga butuh kata maaf dari kamu. Mungkin dengan kamu memaafkan dia, hidupnya lebih bisa sehat gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca. Oke, kita juga akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apakah itu zodiaknya? Oke. Ada 6 of Wands. 9 ya, 9 of Wands. Ada zodiak Aries, Leo, Sagi. Dan ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Aries, Leo, Sagi. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Oke. Jadi, di sini ada Four of Pentacles. Ada seseorang ini benar-benar dalam keadaan stuck. Mungkin dari segi keuangan juga, makanya dia pengen mencari kamu, mungkin membutuhkan bantuan kamu kayaknya ya, atau dia merasa tidak bisa bergerak, tidak bisa mendekat ke kamu karena ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa mengungkapkan cinta begitu.
Mungkin saja ada perbedaan antara kamu dengan dia, atau mungkin saja dia punya keterbatasan dari segi finansial. Dia beranggapan aku mungkin tidak bisa membahagiakan kamu nantinya, sehingga dia lebih memendam rasa itu. Ada beberapa dari dia ya. Nah, aku juga melihat di sini ada Nine of Wands. Ada hal-hal yang mungkin tidak terduga ya. Di sini juga aku merasa ada kecemasan dia juga. Dan di sini memang terlihat dia merasa takut gitu ya saat mungkin menjauh dari kamu atau saat kamu mulai menjauh ya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Emang takut dia sih kehilangan kamu. Tapi ya pada ya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia namanya mungkin kalau dia laki-laki ya, dia bertanggung jawab atas kehidupan kamu nantinya. Ya, mungkin saja karena dia punya planning pengen menikahi kamu ya, tapi dia masih terhenti jalannya. Oke. Di sini juga ada Ace of Wands. Ini adalah gambaran di mana sebenarnya dia itu punya kesempatan untuk dekat dengan kamu, untuk berbicara dengan kamu atau untuk mengungkapkan sama kamu ya. Sebenarnya dia punya kesempatan. Nah, tapi dia belum bisa untuk mengusahakan meyakinkan dirinya begitu. Tapi pada akhirnya aku melihat ada di Hangman. Perlahan-perlahan dia bisa merubah keadaannya. Ya, perlahan-perlahan dia mulai berani, ya, berani untuk mengungkapkan kepada kamu. Mungkin hari ini dia itu ngerasa, oh mungkin hari ini saatnya aku mengungkapkan semuanya. Karena jika aku pendam itu juga tidak baik. Itu akan menjadi penyakit hati bagi aku. Itu sih yang ada dalam pikirannya dia ya. Nah, makanya aku merasakan di sini ada Six of Cup juga. Sepertinya dia akan datang sih. Atau bisa dikatakan ini mungkin orang di masa lalu ya. Dia datang kepada kamu untuk bisa mungkin memberikan segalanya lah yang dia harap, yang dia akan berikan kepada kamu. Mungkin salah satunya adalah cinta, ya, cinta. Dan mungkin dia tahu dengan cinta yang besar ini aku bisa berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan kamu. Itu yang ada dalam pikirannya dia ya di sini. Oke. Nah, aku merasakan sekali cinta ini begitu besar yang dia miliki. Ini dia I love you. Begitu besar. Makanya seseorang mungkin yang berada di masa lalu kamu ini, dia tidak bisa jauh dari kamu, tidak bisa berpisah dari kamu ternyata ya. Walaupun dia punya pasangan yang lain, walaupun dia hadirkan orang ketiga, ternyata pikiran dia tetap hanya pada kamu. Ya, itu yang membuat dia ingin kembali ke kamu. Itu yang membuat dia ingin merasakan. I want to tell you how I feel. Aku ingin mengatakan semuanya kepada kamu apa yang aku rasakan. Ya, ya semoga aja dengan apa yang dikatakan kamu bisa memberikan kata maaf kepada dia. Kamu bisa memaafkan dia. Nah, sekarang kembali kepada kamu. Kalau memang kamu melihat ya ada perbaikan dari dia, ada perubahan, ada transformasi, dan itu juga jika kamu memiliki rasa cinta kepada dia, nah ini tinggal keputusan kamu. Sebaiknya kalau ada orang yang benar-benar pengen berubah karena kamu, ya semoga aja dia akan bisa benar-benar berubah. Dan kamu berhak untuk ya mungkin bisalah berikan kesempatan untuk dia ya, kesempatan yang kedua kalinya, entah itu kesempatan yang ketiga kalinya ya. Oke. Nah, ini yang aku rasakan karena memang di sini dia itu I can't stop thinking about you, I love you. Ini yang membuat dia merasa apa ya, tidak bisa melupakan kamu, sehingga dia ada keadaan dia stuck yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, semoga aja ya dia akan menemukan solusi untuk bisa mengatakan semuanya ke kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan untuk dengan kamu hari ini tentang dia ataupun kamu ya. Ini juga bisa vice versa. Semoga bermanfaat, semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.